Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita berjumpa dengan channel ID Yursal Official. Mohon jangan lupa subscribe dan like dari channel ini. Sekarang kita berada di lahan pertanian milik UPT, Balai Benih Induk Padi Tanjung Morawa. Dan sekarang sedang berlangsung panen. Dan bagaimana hasil panen tahun ini, apa meningkat atau sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu mari kita wawancarai Kepala Bagian Pelayanan Balai ini, Pak Roni. Selamat sore Pak Roni. Selamat sore. Pak Roni, ini udah siap panen ya? Atau Ya. sedang panen? Kita sedang panen, Pak. Yang kita panen dari 19 hektar pertanaman kita, baru kita selesai sekitar 16 hektar kita sudah panen, Pak. Nanti selebihnya kita menyusul. Oh, ini berapa kali satu tahun kita tanam mesin tanam, Pak? Setahun kita ada 2 kali masa tanam, Pak. Dimulai masa tanam pertama itu di bulan Mei sampai dengan Agustus, dan masa tanam kedua di bulan Oktober sampai Januari. Tapi tak ada tanaman selang, artinya tanaman yang lain-lain selain padi nggak ada, Pak? Tanaman selang yang lain tidak ada. Nggak ada ya? Iya, kita dari padi ke padi, Pak. Ini berapa hasil 1 hektar nih, Pak? Kita rata-rata kalau dia per tahun, Pak, kita target kita 132 ton. 132 ton Iya, ya? rata-rata setahun. Ada juga hama yang mengancam tanaman ini, Pak? Mengancam hampir tidak ada, Pak. Tapi kemarin masa tanam kemarin serangan tikus, tapi tidak berbahaya lah, Pak. Gitu. Tapi ada juga serangan tikus, Pak? Ada serangan tikus tetap ada. Dan kalau yang manen ini apa dari internal sendiri atau diambil dari tenaga luar, Pak? Kalau kita panen kita pakai tenaga luar, Pak. Gitu. Dan berapa orang itu? Kira-kira? Sekitar 30 orang, Pak. 30 ya? Iya. Itu berapa lama panen itu, Pak? Panen lebih kurang 2 minggu kita panen. 2 minggu ya? Iya. Dan hasil padi ini kemana dibawa, Pak? Padi ini hasil panennya kita jual kepada petani penangkar, Pak. Oh, bukan ke Bulog atau kemana? Tidak. Enggak, ya? Karena ini merupakan benih, Pak. Kita gitu. menghasil benih, Pak. Iya. Tapi tidak ada banyak kayak resmailing atau heller, nggak ada? Heller nggak ada, Pak. Gitu. Waktu dijual dilempar ke pasar ya? Iya, lempar ke pasar, kita jual ke petani penangkar. Oh, Iya. tapi bibitnya macam mana, Pak? Bibit? Benih kita sekarang ini ada 3 varietas yang kita hasilkan. Yang pertama Inpari 32, kemudian Mekongga, dan yang ketiga Ciherang. Dan ada juga hasil temuan baru dari kayak dari Universitas Pertanian atau dari yang profesional dalam bidang pertanian ini, ada temuan baru apa ditanam di sini? Untuk saat ini kita masih yang dipakai oleh masyarakat ataupun permintaan dari masyarakat untuk 3 varietas itu masih tinggi, Pak, gitu. Jadi untuk introduksi kemungkinan nanti di masa akan datang kita akan coba demplot gitu, Pak. Untuk pengenalan varietas baru. Tapi tidak ada berapa sekian hektar ini, tak ada khusus yang diperuntukkan bagi mahasiswa atau bagi akademisi yang meneliti satu varietas baru sehingga diuji coba di untuk saat ini kita belum, Pak, gitu. Tapi kalau untuk ada mahasiswa yang untuk penelitian, kita siapkan lahannya untuk beberapa untuk demplotnya. Ya. Ya. Itu kalau begitu apa ada satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh satu universitas atau kampus atau apa, Pak? Yang pasti permintaannya itu surat izinnya, Pak, gitu. Izin penelitian nanti kita berikan lahan dan kita siapkan lahan untuk penelitian tersebut, Pak. Itu, Pak. Ya. Terima kasih, Pak Roni. Terima atas kasih. informasinya. Mudah-mudahan masyarakat tahu. Ini kita sering lewat di lintasan Medan Pakam, tapi baru kita kenal bahwa ini lahannya begitu luas, pertanian bagus, dan dilempar untuk masyarakat. Apalagi harga beras mulai bergerak naik. Naik. Gitu. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih.
Kalau tadinya kita mewawancarai Pak Roni, Kepala Bagian Pelayanan, sekarang kita langsung mewawancarai Kepala UPT, Balai Benih Induk Padi Tanjung Morawa. Pak Purba, selamat sore Pak Purba. Selamat sore Pak, apa kabar? Ya sehat Pak, mudah-mudahan Bapak sehat juga Pak Roni. Saya tengok ini tadi udah panen, udah siap, ada sebagian belum. Tapi ini apa Pak sebenarnya yang untuk semayan? Ini sistem apa yang dipakai dalam bentuk persemayanan untuk benih ini Pak? Baik, terima kasih Pak. Saya Joni Hakim Purba, ditemani oleh Roni Permana. Saya Kepala UPTD, Roni Permana Kepala Seksi Yantek di sini. Yang kita lakukan hari ini setelah panen, kita persiapan persemaian. Persemaian yang sebenarnya teknologinya sudah biasa, yaitu dengan menggunakan box nursery. Jadi nanti benihnya disemaikan di box nursery, tidak disemaian biasa di dalam sawah. Kali ini untuk mempermudah di dalam pemindahan transplanting ke lapangan. Nanti disemai di box tray selama 15 sampai 21 hari sudah pindah ke lapangan. Keuntungannya yang pertama, pengamatan mudah, monitoring mudah, kemudian perlakuan untuk mendapatkan benih yang baik dapat dilakukan dengan gampang. Jadi kita bisa setel dari segi airnya, bisa kita setel dari segi tanamannya. Setelah nanti 21 hari kita pindah ke lapangan. Di lapangan kita dengan menggunakan dapok, bahasa sini sih dapok, bahasa nasional, bahasa internasional sih dalam bentuk si tray, itu kita gunakan nanti rice transplanter. Jadi penanamannya tidak menggunakan tenaga konvensional lagi, tapi sudah menggunakan mesin. Dengan demikian kita bisa menghemat tenaga kerja. Inilah fungsi salah satu balai benih, di mana kita mendekatkan teknologi kepada masyarakat. Ini kita lakukan di sini, nanti ini kita sosialisasikan ke masyarakat. Tugas Yantek nanti mendampinginya di lapangan, sehingga nanti Sumatera Utara yang selama ini kesulitan, kekurangan tenaga kerja bisa teratasi dengan kendala ini. Dengan box tray ini, yang pertama untuk 1 hektar itu mungkin hanya butuh 4-5 orang saja. Sementara dengan konvensional kita butuh sampai 30 orang. Jadi ada penghematan tenaga kerja di situ. Penghematan tenaga kerja berarti penghematan biaya dan kos produksi. Kalau kos produksinya mudah, kemudian tenaga kerjanya mudah, kita yakin yang muda, generasi muda akan mau menjadi petani. Selama ini kan mereka identik dengan lumpur, identik dengan kondisi yang menderita susah gitu. Tapi dengan kondisi ini sebenarnya semuanya bisa dipermudah dengan teknologi. Dari Balai Benih sendiri selama ini ada penyuluhan untuk masyarakat Pak dengan sistem benih penyuluh. Penyuluhan ke masyarakat sudah Pak, tapi tahun ini kita mau kita genjot, kita push lagi. Sebenarnya kepengurusan sebelumnya sudah ada, sudah dilakukan oleh Pak Roni, kemudian dilakukan oleh Kepala UPT sebelumnya. Kita ini sekarang mempush bagaimana supaya bisa lebih cepat sosialisasinya ke lapangan. Bagaimana bisa dengan masyarakat lebih cepat memahaminya, kemudian masyarakat bisa menggunakannya di lapangan. Kalau masyarakat terbantu, otomatis Sumatera Utara bisa memenuhi kebutuhan pangan secara nasional, kita bisa swasembada pangan. Itu sih tujuan utamanya Pak. Jadi fungsi balai benih ini diantaranya menghasilkan benih unggul itu nanti dihasilkan benih bersertifikat, benih bersertifikat itulah ditanam petani. Dengan benih bersertifikat kita yakin produksinya di atas rata-rata, di atas normal biasanya yang tanam petani, maka ketahanan pangan bisa kita pertahankan. Itu sih intinya Pak. Saya tengok ini ada semacam besi atau apa nih Pak, yang pembatas dari tanah ini. Itu apa Pak? Itu sebenarnya adalah box nursery, kotak nursery, kotak pembibitan yang terbuat dari plastik. Nah, ini sengaja dimasukkan nanti bahan medianya dulu dari lumpur, nanti disemai di atas Pak. Nanti Bapak kemari mungkin 3 hari lagi kita sudah semai benih di atas. Setelah nanti 3 hari lagi semai, berarti 21 hari dari semai kita sudah pindah ke lapangan. Kalau bibitnya dari mana Pak? Benihnya benih sumbernya berasal dari Sukamandi, dari Balai Penelitian Pusat yang ada di Kementerian Pertanian. Kita mengelola di sini mulai dari label kuning, label putih, sampai ke label ungu. Label ungu nanti kita pindahkan, kita kasihkan ke masyarakat jadi penangkar. Penangkarlah yang menghasilkan nanti label biru. Apa bibitnya itu ditentukan oleh Kementerian Pertanian karena mungkin ada hasil-hasil temuan baru dari varietas dari bibit itu. Apa itu atau macam mana Pak? Kita bagian perpanjangan tangan dari kementerian.
kementerian tentu memiliki program mana dia benih padi yang produksinya lebih tinggi. Itulah yang kita sosialisasikan. Ada beberapa hal di dalam persoalan benih. Satu, produksinya harus tinggi. Yang kedua, rasanya harus enak setelah jadi beras. Dan yang ketiga, mudah dikerjakan oleh masyarakat. Itulah yang kita lakukan, Pak. Tapi tak ada yang dari lokal, dari USU, dari mana? Tidak, Pak, tidak. Kita tidak ada dari lokal, kita langsung dengan kementerian. Berarti hasil yang sudah mempunyai satu standar, Pak ya? Kita memiliki satu standar sesuai dengan standarisasi benih. Jadi kita UPT Benih Padi Tanjung Merawa merupakan UPT dari Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara. Jadi kita yang mengelola untuk Sumatera Utara dari segi kementeriannya, Pak. Jadi kita mempunyai koordinasi yang baik dengan kementerian. Kita bagian daripada anak buahnya gubernur kira-kira gitulah, Pak. Iya. Jadi kita berusaha supaya kebutuhan benih Sumatera Utara bisa terpenuhi. Tapi tak ada bibit yang dikirim dari Kementerian Pertanian atau dari badan-badan yang sudah terakreditasi umpamanya, Pak ya. Tak ada yang gagal panen, Pak ya. Pada umumnya di sini kita kelola dua versi, Pak. Yang pertama pengembangan benih, yang kedua kita ada uji paritas. Uji paritas itu nanti baru kita tanam di lapangan, dari situ kita tahu mana yang cocok, mana yang tidak. Mana yang cocok itu kita kembangkan, yang tidak cocok kita tidak kembangkan, Pak. Itu fungsi balai benih kita, Pak. Satu menghasilkan benih, satu lagi kita menjadi uji paritas. Ya. Tapi ada juga kelompok masyarakat tani dari Sumatera Utara atau dari kabupaten atau provinsi lain yang datang berkunjung sebagai studi banding, Pak. Jangankan studi banding, Pak. Mereka datang kemari mengambil benih kita, mereka menanam di lapangan. Jadi kalau sekedar studi banding, hal yang udah biasa di sini, Pak. Iya. Nah, sudah sangat-sangat biasa. Makan mereka mengambil benihnya di sini, mereka tanam di lapangan. Pak Roni di sini sudah lebih dari 4 tahun. Beliau sudah pengalaman dengan petani, Pak. Saya kan di sini baru sebulan lebih. Oke, Pak Purba, terima kasih Makasih, atas Pak. keterangannya dan Selamat waktunya. Mudah-mudahan Bapak sehat dan pertanian kita lebih maju. Walaupun ini balai pertanian di Sumatera Utara, tapi akan menjadi suatu barometer untuk pertanian di Indonesia. Sumatera Utara siapa yang nggak kenal? Terima kasih Pak Target Roni. kita, Pak, target kita Indonesia swasembada, Sumatera Utara tetap lebih swasembada lagi. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak. Ini adalah tunggul padi yang sudah dipanen. Nampak sudah beberapa hektar yang sudah dipanen. Ini para pekerja dari tenaga luar untuk panen yang dipakai selama beberapa hari oleh pihak UPT. Dan ada beberapa orang sudah memotong padi, yang lain masih istirahat. Dia memperagakan macam mana memotong, memanen padi. Masih secara tradisional, belum lagi secara teknologi dengan menggunakan alat-alat berteknologi tinggi seperti negara-negara maju yang pertanian mereka, padi mereka dipanen dengan alat berteknologi tinggi. Tapi kita masih bersyukur, masih mempekerjakan tenaga kerja kita sendiri. Setelah dipanen, padi tadi dipisah dari dahannya. Inilah proses yang memisahkan antara daun dengan padi sehingga tinggal bijinya nanti, dan inilah yang akan diproses menjadi padi dan jadi beras, dan inilah makanan utama di negara kita Indonesia. Ini tengok para pekerja sibuk melakukan pemisahan padi dengan menggunakan satu alat dan bukan lagi secara tradisional seperti dulu dengan kaki. Ini cara persemaian sudah dipersiapkan untuk persemaianan bibit baru. Ini tinggal memproses. Ini adalah anak-anak PKL mungkin yang praktek untuk di lahan ini, dan nanti akan disemaiankan. Dan ini sudah lahan sudah dipersiapkan, sudah dibajak dengan mesin bajak, tinggal menunggu beberapa waktu sampai nanti ditanam. Itu aja para pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.